Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsar Lagi Lari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Nah, sahabat, di video kita kali ini konten segmen itu tentang tanya jawab izin usaha UMKM, di mana kami akan menjelaskan bagaimana sih cara mudah untuk konten kreator pemula melengkapi izin legalitas usaha agar lebih maju dan berkembang sebagai konten kreator. Seperti apa contohnya, bagaimana prosesnya, dan seperti apa bentuknya akan kami jelaskan di video kita kali ini. Jadi buat kalian nih yang sebagai pemula konten kreator atau kalian sebagai UMKM yang ingin membuat konten kreator, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video muka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsar Lagi Lari Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kami dari HC, apa sih itu konten kreator dan apa yang mereka lakukan? Jadi sahabat, konten kreator ini adalah orang yang membuat dan membagikan konten orisinil seperti video, gambar, tulisan, atau podcast di platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lainnya. Nah, tujuannya ini agar bisa untuk menghibur, memberi informasi, menginspirasi orang lain, membangun komunitas, atau bahkan menghasilkan uang dari konten yang mereka buat. Next pertanyaan, Kamil HC, di mana saja sih platform konten kreator ini? Jadi sahabat, platform konten kreator ini dapat memanfaatkan berbagai macam platform seperti pertama YouTube nih untuk video tutorial, vlog atau hiburan. Lalu Instagram dan TikTok ini cocok untuk konten visual seperti foto, video pendek ataupun reels. Kemudian X atau Twitter ini untuk berbagi opini, informasi singkat dan juga promosi. Lalu ada podcast seperti Spotify, Apple Podcast. Nah, ini ideal untuk diskusi panjang atau wawancara. Lalu ada blog atau website, ini untuk artikel mendalam, panduan dan juga ulasan. Jadi kalian bisa pilih platform mana yang akan kalian gunakan. Next pertanyaan, kami dari HC, apa saja sih emang kelebihan menjadi konten kreator ini? Jadi sahabat, kelebihan menjadi konten kreator ini pertama adanya fleksibilitas waktu dan tempat, di mana konten kreator ini dapat bekerja dari mana saja dan mengatur waktunya sendiri. Lalu peluang pendapatan yang luas. Nah, monetisasi ini bisa dilakukan melalui iklan, sponsor, afiliasi, merchandise ataupun crowdfunding. Lalu ada 3, ekspresi kreatif. Nah, ini adalah kesempatan untuk mengekspresikan ide dan bakat tanpa batasan. Lalu membangun personal branding, meningkatkan popularitas dan pengaruh di industri tertentu. Kemudian kolaborasi global, bekerja sama dengan merek yang besar ataupun kreator lainnya di seluruh dunia sahabat. Next, kami HC, kenapa sih sekarang banyak banget orang tertarik menjadi konten kreator? Ya sahabat, perlu diketahui bahwa pertama, pasar digital ini yang terus berkembang, di mana pertumbuhan media sosial dan platform digital terus meningkat, memberikan ruang lebih besar untuk para konten kreator. Lalu permintaan konten berkualitas, banyak nih perusahaan mencari konten kreator untuk kampanye pemasaran mereka. Lalu peluang menjadi influencer, ini meningkatkan potensi mendapatkan sponsor, undangan event atau kolaborasi brand. Lalu diversifikasi penghasilan, selain dari platform nih, kreator juga bisa menghasilkan dari merchandise, kursus online, atau layanan konsultasi ataupun produk digital yang bisa mereka kerjakan sendiri. Nah, perlu sahabat ketahui, di era digital yang terus berkembang, menjadi konten kreator ini bukan sekedar soal membuat konten, tetapi juga nih tentang membangun merek pribadi yang kuat dan juga kredibel. Mulai dari menciptakan video inspiratif, berbagi cerita unik, hingga menjalin kolaborasi dengan brand besar, semua itu membutuhkan fondasi bisnis yang solid dan juga legalitas yang terjamin nih sahabat. Nah, untuk membantu para konten kreator ini dalam mengembangkan usaha mereka, memahami dan melengkapi izin legalitas ini menjadi langkah yang sangat penting. Dengan proses yang mudah dan praktis, melengkapi legalitas usaha ini tidak hanya memberikan keamanan hukum, tetapi juga membuka peluang lebih besar lagi untuk bekerja sama dengan brand ternama dan meraih kesuksesan di dunia kreatif. Mari tingkatkan level profesionalisme bisnis kreatif Anda dengan legalitas yang tepat.
Nah, sahabat bayangkan peluang yang bisa sahabat raih dengan bisnis yang sudah legal dan lebih banyak brand ingin bekerja sama, akses ke pendanaan semakin terbuka, dan kepercayaan audiens pun semakin meningkat. Dengan memiliki izin usaha yang lengkap nih, Anda tidak hanya menunjukkan bahwa bisnis Anda itu serius, tetapi juga memperkuat reputasi sebagai konten kreator yang profesional dan juga terpercaya. Jangan khawatir, proses melengkapi legalitas ini tidak serumit yang Anda bayangkan. Dalam video ini, kami akan membahas nih langkah-langkah mudah dan praktis yang bisa Anda ikuti untuk mendapatkan legalitas usaha, mulai dari mendaftar NIB hingga mengurus izin tambahannya sesuai dengan kebutuhan bisnis kreatif Anda. Yuk, simak selengkapnya dan wujudkan bisnis yang lebih maju, legal, dan siap berkembang di era digital saat ini. Jadi apa saja langkah pertama yang harus Anda ambil? Tenang, semuanya akan kami jelaskan secara sederhana dan jelas ya sahabat. Mulai dari menentukan jenis usaha yang sesuai dengan KBLI-nya, hingga cara mendaftarkan NIB, melalui OSS, lalu PT Perorangan, paten berhaki, dan lainnya. Tak perlu khawatir jika sahabat merasa bingung, karena setiap proses akan dijabarkan secara rinci agar mudah diikuti. Ingat sahabat, memiliki izin usaha bukan sekedar formalitas ya, melainkan investasi jangka panjang untuk kesuksesan Anda sebagai konten kreator. Dengan legalitas yang lengkap nih, Anda bisa menghindari risiko hukum, memperluas jaringan, dan menarik lebih banyak mitra bisnis. Yuk, ambil langkah pertama menuju bisnis yang lebih profesional, karena masa depan kreatif Anda dimulai dengan legalitas yang solid. Nah sahabat, ini adalah beberapa peluang bisnis yang bisa kami jelaskan. Yang pertama, sebagai konten kreator itu akan mendapatkan endorsement dan sponsorship. Ini adalah peluang bisnis yang pertama. Jadi konten kreator ini dapat bekerja sama dengan brand untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Contohnya nih, seorang beauty influencer mempromosikan produk skincare atau make up dari brand ternama. Nah peluangnya nih, dengan audiens yang besar, kreator ini dapat menarik brand untuk membayar ulasan bersponsor, ataupun kolaborasi kampanye produknya. Peluang bisnis selanjutnya adalah program afiliasi. Nah, konten kreator ini dapat menghasilkan uang dengan mempromosikan produk melalui tautan afiliasi dan mendapatkan komisi dari setiap penjualannya. Contohnya nih, tech reviewer yang merekomendasikan gadget tertentu melalui platform seperti Amazon Affiliate, atau Shopee Affiliate, atau TikTok Affiliate. Nah, peluangnya ini, konten kreator ini dapat mendapatkan penghasilan pasif dengan setiap pembelian yang dilakukan melalui tautan mereka sahabat. Peluang ketiga adalah monetisasi platform. Jadi memanfaatkan fitur monetisasi di platform seperti YouTube, TikTok, ataupun Instagram. Contohnya ini ya, seorang YouTuber menghasilkan pendapatan dari iklan YouTube AdSense, atau TikToker yang menerima gift saat live streaming. Peluang ini pendapatan dari view, klik iklan, ataupun hadiah dari penggemar. Peluang selanjutnya adalah penjualan merchandise. Konten kreator ini dapat menjual produk yang sesuai dengan merek pribadi mereka, seperti pakaian, aksesoris, ataupun produk digital sahabat. Contohnya nih, seorang gamers menjual kaos bertema karakter game ataupun kutipan terkenal mereka. Peluangnya ini membangun loyalitas penggemar sekaligus menciptakan sumber pendapatan tambahan untuk si konten kreatornya. Next peluangnya adalah kursus online ataupun webinar. Nah, kreator ini dapat menawarkan kursus atau pelatihan online berdasarkan keahlian yang mereka miliki. Contohnya nih, seorang fotografer membuat kursus fotografi online, atau seorang chef membuat kelas memasak virtual. Nah, peluang cuannya ini adalah monetisasi pengetahuan dan keahlian dengan menjual kursus ataupun pelatihan yang mereka kuasain. Next peluangnya adalah jasa konsultasi ataupun freelance. Nah, contoh konten kreator ini dapat menyediakan jasa konsultasi ataupun freelance sesuai dengan bidang mereka. Contohnya nih, social media influencer yang menawarkan jasa konsultasi strategi media sosial ataupun editing video. Nah, peluang cuannya ini adalah memanfaatkan keahliannya untuk membantu individu ataupun bisnis lain secara berkembang melalui jasa yang mereka miliki dan kuasai. Next peluang berikutnya adalah kolaborasi konten berbayar. Jadi si konten kreator ini membuat konten kolaboratif dengan sesama kreator lainnya ataupun perusahaan yang membayar untuk kolaborasi tersebut. Contohnya nih, kolaborasi vlog dengan kreator lain atau membuat podcast bersama yang disponsori oleh brand. Peluang cuannya ini menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan penghasilan melalui kolaborasi tersebut. Next berikutnya adalah peluang menjual konten eksklusif. Nah, ini menawarkan konten premium yang hanya dapat diakses oleh pelanggan berbayar. Contohnya nih, Patreon ataupun YouTube membership untuk konten eksklusif seperti behind the skin ataupun konten khusus anggotanya. Peluang cuan ini adalah mendapatkan pendapatan bulanan dari audiens setia yang ingin mengakses konten lebih eksklusif kalian. Nah, sahabat, perlu diketahui juga beberapa manfaat legalitas yang akan membuat kalian lebih maju lagi. Pertama adalah meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme. Nah, memiliki izin usaha ini menunjukkan bahwa konten kreator itu serius dalam mengelola bisnisnya. Hal ini meningkatkan kepercayaan dari brand, sponsor, ataupun kliennya. Nah, manfaat lainnya adalah
lebih mudah nih untuk mendapatkan kerjasama dengan brand besar yang cenderung memilih mitra yang legal dan juga terpercaya. Selanjutnya adalah akses ke peluang kerjasama yang lebih besar lagi. Brand dan perusahaan besar ini seringkali hanya bekerja sama nih dengan konten kreator yang memiliki legalitas usaha untuk memastikan keamanan kontrak dan juga pembayarannya. Nah, manfaatnya ini adalah membuka peluang untuk proyek-proyek besar, sponsorship eksklusif, dan juga kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan ternama. Selanjutnya adalah mempermudah akses pendanaan dan juga investasi. Nah, legalitas usaha ini memungkinkan konten kreator ini dapat mengajukan pinjaman, mendapatkan pendanaan dari investor, ataupun mengikuti program hibah dari pemerintah. Di mana ini nanti manfaatnya adalah mendapatkan modal untuk mengembangkan bisnisnya seperti membeli peralatan, promosi, ataupun menambah tim produksi kontennya. Selanjutnya, perlindungan hukum. Nah, dengan legalitas ini, konten kreator ini memiliki perlindungan hukum atas merek, hak cipta, ataupun kontrak bisnis yang mereka buat. Hal ini mencegah risiko pelanggaran hak cipta, pencurian merek dagang, ataupun masalah hukum lainnya di kemudian hari. Berikutnya adalah memperluas jangkauan pasar. Dengan legalitas ini, konten kreator ini bisa menjual produk ataupun layanan secara lebih luas seperti di marketplace besar ataupun platform internasional, di mana ini nanti akan menjangkau audiens yang lebih luas lagi dan meningkatkan pendapatan mereka melalui berbagai kanal distribusi lainnya yang ada. Selain itu, memperkuat branding dan juga reputasi. Bisnis yang legal cenderung lebih dipercaya oleh publik sehingga membantu memperkuat branding dan juga reputasi konten kreator. Hal ini akan meningkatkan loyalitas audiens dan juga daya tarik nih terhadap konten yang dihasilkannya. Berikutnya, mengurangi resiko operasional. Dengan legalitas nih, konten kreator ini dapat mengurangi resiko denda ataupun sanksi hukum karena tidak memiliki izin usaha yang sesuai. Nah, ini memberikan keamanan jangka panjang dalam menjalankan bisnis kreatifnya. Nah, sahabat, legalitas usaha ini adalah langkah penting bagi konten kreator yang ingin berkembang secara profesional, aman, dan berkelanjutan. Dan kami akan jelaskan detail apa saja legalitasnya ya sahabat. Kalian wajib simak ya. Nah, sebelum itu kita akan berikan contoh satu persatu sahabat. Kalian tahu kan di sini adalah contoh pertama yaitu Akademi Kripto. Di sini konten kreatornya adalah Timothy Ronald. Kalian sudah tahu bahwa beliau memiliki usaha yaitu Akademi Kripto dan juga ternak uang. Dan perlu kalian ketahui ya bahwa Akademi Kripto ini sudah terdaftar di Paten Merek Haki. Jadi ketika dia mengembangkan sebuah bisnisnya nih akademinya, maka dia sudah sah dan menang secara mereknya. Nah, kalian juga nih sebagai konten kreator wajib daftarkan merek kalian di Haki ini sahabat. Next, kita akan coba lihat contoh berikutnya. Yang kedua adalah Deddy Corbuzier. Nah, di sini kalian sudah tahu ya, di sini close the door Deddy Corbuzier. Jadi di sini meskipun begitu kanal YouTube Deddy Corbuzier ini berkembang dengan menghadirkan konten berkonsep lain seperti stand up comedy dan nama somasi, dan atas kesuksesan ini Deddy Corbuzier pun berhasil mengajak beberapa investor untuk masuk ke dalam PT yaitu PT Detox Digital Corbuzier teman-teman. Dimana di sini perlu diketahui juga ya bahwa close the door Deddy Corbuzier ini sudah juga didaftarkan Paten Merek Haki sahabat. Jadi secara hukum ini sudah legal sahabat. Kalian mau kan? Selanjutnya ada Sevenpreneur. Ini kalian tahu ini adalah Raymond Chin. Ini PT Pengusaha Muda Indonesia atau Sevenpreneur teman-teman. Nah, di sini perlu ketahui juga ya bahwa Sevenpreneur ini juga sudah didaftarkan Paten Merek Haki sahabat. Jadi kalian punya konten, kemudian kalian punya brand. Nah, segera daftarkan Paten Merek Hakinya sahabat. Agar apa? Agar bisnis kalian konten kreatornya semakin berkembang. Nanti bisa buat pelatihan, bisa buat akademi, kalian bisa ngajak investor dan lain-lainnya. Contoh berikutnya adalah dari Kasih Solusi sahabat. Nah, perlu kalian ketahui juga nih ya, Kasih Solusi pun sudah didaftarkan di Paten Merek Haki sahabat. Jadi ketika kalian sudah punya brand nih untuk podcast kalian atau kalian punya brand untuk konten kreator kalian, segera daftarkan hakinya sahabat. Karena apa? Karena ketika nanti ini sudah didaftarkan, maka kalian bisa mengembangkan brand nih. Di sini kan bisa bekerja sama dengan brand-brand lainnya. Kemudian juga sudah tenang nih dalam menjalankan podcastnya karena sudah memiliki brand mereknya dan tidak akan diambil alih oleh orang lain. Ketika ada yang mengambil alih, maka kalian bisa tuntut karena itu adalah merek eksklusif kalian selama 10 tahun. Nah, selanjutnya ada Arif nih dari Payakumbuh sahabat. Kalian tahu kan bahwa ini Muhammad Arif ini punya usaha namanya Payakumbuh dan ini juga sudah didaftarkan Paten Merek Haki. Jadi ketika kalian punya konten kreator nih, kalian punya bisnis lain nih, misalkan punya restoran atau kalian punya tempat makan, nah segera daftarkan produk kalian itu agar apa? Agar semakin kuat brandnya dan juga sudah dilindungi oleh negara sahabat. Jadi manfaatkan konten kreator kalian ya.
Selanjutnya kita pasti tahu ini Rans Entertainment sahabat. Berbagai macam bisnis dari Rans, dan kalian harus tahu nih bahwa Rans juga sudah didaftarkan Haki sahabat. Jadi ketika kalian sudah punya ide, kalian sudah punya konten, dan konten itu sudah dikenal oleh masyarakat, kemudian segera daftarkan Hakinya sahabat, daftarkan perusahaan atau PT-nya sahabat. Supaya apa? Supaya legalitasnya itu sudah tenang dan aman, dan kalian bisa bekerja sama dengan lainnya, dan kalian bisa fokus untuk mengembangkan konten kalian. Selanjutnya ada konten kreator ini Kohdeni Santoso. Jadi kalian perlu tahu ya bahwa di sini Kohdeni Santoso juga ini fokus nih dalam membuat buku-buku, dan perlu kalian ketahui ya bahwa namanya Rich Creator ini sudah juga didaftarkan hakinya sahabat. Jadi ketika kalian sudah punya nama brandnya, nah kalian daftaran haki, nanti kalian bisa produk nih. Di sini Kohdeni ini membuat produknya itu digital, ada produk untuk e-booknya, ada produk bukunya, dan yang terbaru adalah produk brand busnya teman-teman. Jadi segera kalau kalian punya konten yang unik, kalian punya nama brandnya, segera kalian daftarkan hakinya, daftarkan juga badan hukumnya. Supaya apa? Supaya bisa semakin maju dan berkembang bisnis kalian. Dan contoh yang terakhir adalah Muda Cuma Sekali. Ini adalah Muda Cuma Sekali ya sahabat. Kalian bisa lihat di sini Akademi Kreator juga sudah didaftarkan haki sahabat. Kita bisa lihat di sini Muda Cuma Sekali adalah Bang Ogut ya sahabat. Jadi kalian nih di sini perlu ketahui juga Bang Ogut ini sudah mendaftarkan beberapa hakinya sahabat, mulai dari Akademi Kreator, kemudian Akademi Marketer, Muda Cuma Sekali, dan lainnya. Kalian bisa cek aja di hakinya bahwa ini sudah didaftarkan jauh-jauh hari sebelum dia membuat kontennya sahabat. Jadi ketika kontennya semakin berkembang, maka bisnis semakin berkembang, maka apa? Maka sudah aman karena sudah dilegalkan untuk nama brandnya dan juga nama merek kontennya sahabat. Jadi yuk segera kalian daftarkan ya. Dan sekarang akan kami jelaskan satu persatu nih legalitas apa saja yang perlu kalian miliki ya, step by stepnya ya, seperti contoh-contoh yang sudah kami sebutkan. Semoga kalian bisa seperti mereka. Sahabat, saat ini semakin banyak nih konten kreator yang menyadari pentingnya memiliki legalitas usaha untuk mendukung perkembangan bisnis mereka. Legalitas seperti NI, BOSS RBA, PT Perorangan, dan paten merek haki ini memberikan fondasi yang kuat untuk menjalankan usahanya secara profesional serta membuka peluang kolaborasi dengan brand-brand besar. Nah, sahabat, dengan legalitas yang lengkap nih, konten kreator ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas di mata audiens, tetapi juga mendapatkan perlindungan hukum atas karya dan aset digital mereka. Nah, bagi konten kreator yang ingin memperluas penjangkauan dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan nih, memiliki legalitas usaha ini adalah langkah yang sangat penting sahabat. Selain memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual, legalitas ini juga memungkinkan mereka mengakses pasar yang lebih luas, termasuk peluang bekerja sama dengan perusahaan besar dan juga investor. Nah, di video ini kami akan membahas pentingnya legalitas bagi konten kreator dan jenisnya ya, serta manfaatnya untuk pertumbuhan bisnisnya, serta langkah-langkah mudah untuk mendapatkan legalitas yang diperlukan nih sahabat. Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama adalah KBLI. Jadi KBLI ini adalah klasifikasi baku lapangan kerja Indonesia. Itu adalah kode pengkategorian yang disusun oleh BPS agar pedoman wirausaha saat menentukan bidang usaha, aktivitas, desain, konten kreatif lainnya, sehingga tidak salah pilih nih dengan bidang usaha lainnya sahabat. Jadi pebisnis aktivitas, desain, konten kreatif ini lainnya mesti menggunakan kode KBLI 5 digit sebelum mendaftarkan izin lebih lanjut. Nah, kodenya itu adalah penentuan KBLI 74149 dalam melaksanakan aktivitas desain konten kreatif lainnya merupakan hal harus dijalankan, sebab saat ini pemerintah sudah mewajibkan perizinan berusaha berbasiskan resiko. Jadi sahabat, setiap kegiatan bisnis yang berjalan, berkas izin yang diperlukan ini didasarkan pada jenis resiko kegiatan usahanya. Dan saat ini resiko usaha aktivitas desain konten kreatif lainnya bisa diketahui berdasarkan kode KBLI yang sudah tersedia. Dan kode KBLI untuk konten kreator ini ada 74141, 74142, 74149, dimana kalau 41 ini aktivitas desain khusus film, video, dan lainnya. Lalu 74142 ini aktivitas desain konten game, dan 74149 ini adalah aktivitas desain konten kreatif lainnya sahabat. Next berikutnya, setelah kalian mengetahui kode KBLI, selanjutnya adalah membuat NIB OSS RBA. Jadi sahabat, perlu diketahui sekarang ini pemerintah telah melakukan efisiensi pengurusan izin usaha industri, di mana yaitu menggunakan online single submission atau SS berbasis risiko. Jadi kalau dulu itu pengurusan izin usaha ini menggunakan surat izin usaha perdagangan atau SIUP, lalu ada TDP, ada SKT, maka untuk sekarang nih izinnya itu cukup menggunakan namanya NIB, yaitu nomor induk berusaha, dan ini wajib dimiliki oleh semua pemilik bisnis karena akan dijadikan sebagai pengenal dari pemilik bisnis sahabat.
Nah, apa sih itu NIB? NIB ini adalah nomor induk berusaha sahabat. Ini adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha ini dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, NIB ini diterbitkan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap, dan ini NIB berbentuk 13 digit angka asak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik. Ini juga berfungsi sebagai TDP, API, dan juga hak akses kepabeanan ya sahabat. Selanjutnya buat kalian konten pemula, ini ada namanya PT Perorangan. Jadi PT Perorangan ini adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMKM sahabat. Nah, saat ini sahabat, mendirikan PT itu tidak perlu lagi didirikan dengan minimal 2 orang. Jadi cukup bisa seorang diri yang disebut dengan PT Perorangan. Nah, hal ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, di mana PT Perorangan ini hanya diperbolehkan untuk mendirikan oleh usaha dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Jadi buat kalian konten kreator pemula ini sangat cocok. Nah, kalian perlu ketahui bahwa besaran modal untuk bisa mendirikan PT Perorangan ini hanya berdasarkan keinginan dan kemampuan pendirinya setelah pengisian surat pernyataan pendirian. Tidak hanya itu nih sahabat, juga perlu memperhatikan kriteria modal usaha di atas karena ketentuan tersebut digunakan pada saat melakukan pendirian ataupun pendaftaran kegiatan usahanya. Dan ini adalah beberapa manfaat PT Perorangan sahabat. Jadi tidak ada ketentuan modal dasar, cukup mengisi pernyataan pendirian PT Perorangan, dan cukup 1 orang pendiri alias 1 KTP saja, dan yang pasti pajak yang dibayar lebih murah sahabat. Jadi sahabat, karena Anda mendirikan PT Perorangan, maka Anda memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan dan mengontrol PT tersebut. Selain itu nih, karena PT Perorangan statusnya adalah badan hukum, maka tanggung jawab Anda hanyalah sebatas modal perusahaan, sehingga aset pribadi tidak akan terganggu jika terjadi risiko bisnis di kemudian hari. Nah, selanjutnya adalah paten merek haki sahabat. Apa sih itu haki? Haki ini adalah hak kekayaan intelektual atau hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang atau lembaga yang telah menciptakan gagasan atau ide yang bernilai komersil sahabat. Misalnya nih, hak untuk para kreator, inventor, atau perancang atas hasil kreasi temuannya baik secara langsung ataupun melalui pendaftaran sebagai perlindungan hukum sahabat. Nah, pendaftaran merek ini bertujuan untuk menghindari pihak lain atau pemohon yang beretikat tidak baik seperti berniat meniru, menjiplak, ataupun mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan yang tidak sehat, mengecoh, ataupun menyesatkan konsumen. Nah, perlu sahabat ketahui seberapa penting haki ini sih. Jadi sahabat, haki ini sangat penting bagi pelaku usaha ya, karena memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan produknya itu selama 10 tahun. Nah, pendaftaran haki ini merupakan tahap kritis yang tidak boleh diabaikannya untuk memastikan apakah merek yang dimiliki ini dapat didaftarkan dan untuk menghindari sengketa hukum akibat kesamaan merek dagang di masa mendatang. Jadi sahabat, haki lupa diurus ini sama dengan bom waktu ya sahabat. Kalian perlu ketahui juga bahwa merek ini sangat berfungsi sebagai pertama, kalian dapat hak eksklusif merek itu, mencegah sobat lain menggunakan merek yang sama, dan merek ini bisa digunakan sebagai penarik perhatian, alat ukur pembeda, dan juga produk jasa lainnya. Kalian tadi lihat kan, ada mulai dari Corbuzier, Akademi Kripto, semuanya sudah didaftarkan haki sahabat. Selanjutnya, next, buat bisnis pentingkan merek dulu atau izin dulu sih sahabat. Jadi sahabat, memulai bisnis ini tidaklah mudah. Banyak hal yang perlu diperhatikan agar tidak salah nih dalam langkahnya dan juga terjerat hukum sahabat. Jadi sahabat, ketika memulai bisnis perlu merek atau nama yang akan digunakan untuk memasarkan produk ataupun konten kalian. Namun yang utama dari itu adalah izin yang sah atas hak kekayaan intelektual. Jadi ketika kalian membuat konten, kemudian kalian sudah punya logo atau mereknya, nah segera kalian daftarkan hakinya ya sahabat. Nah, perlu sahabat ketahui juga nih, di sini ada beberapa kelas merek dalam bidang usaha yang ada di Indonesia. Itu ada 40 kelas merek ya sahabat, di mana dibagi 2, yaitu kategori barang dan juga kategori kelas atau jasa. Nah, kelas 1 sampai 3 ini masuknya adalah produk-produk barang, di mana bisnis ini yang bergerak dalam bidang penjualan atau memiliki produk seperti bahan mentah, bahan yang belum berproses, ataupun produk jadi. Sedangkan kelas 35 sampai 45 ini mencakup bisnis yang menawarkan layanan ataupun jasa yang melibatkan kegiatan tertentu yang akan dilakukan sahabat. Jadi buat kalian konten kreator nih, kalau kalian punya produknya jasa, nah kalian masuk di kelasnya 35 sampai 45, nanti disesuaikan saja. Tapi kalau kalian punya produk fisik juga, nah itu masuknya ke kelasnya kelas kode 1 sampai dengan 34 ya sahabat. Nah sahabat, banyak orang berpikir untuk sukses ini sebagai konten kreator membutuhkan peralatan mahal, kamera canggih, ataupun tim yang besar. Sayangnya nih, ketika mereka tidak memiliki semua itu, mereka merasa gagal sebelum mencoba. Mereka menyerah pada keterbatasan yang hanya ada di pikiran mereka sendiri. Padahal sebenarnya nih,
Hanya butuh 3 modal sederhana untuk memulai dan menang dalam perjalanan ini. Yang pertama adalah keberanian untuk memulai. Berani melangkah meski belum sempurna, karena keberanian adalah langkah pertama menuju perubahan. Yang kedua, rasa ingin tahu yang untuk belajar yang besar. Kreativitas ini tumbuh dari pembelajaran. Tidak tahu bukan masalah selama mau terus mencari tahu. Yang ketiga adalah keteguhan hati untuk terus melangkah. Konsistensi dan semangat yang tak pernah padam akan mengalahkan keterbatasan apapun yang ada. Yang luar biasa, ketiga modal ini sebenarnya sudah ada dalam diri setiap orang. Tapi seringkali kita lupa hingga mereka tertidur tidak terpakai. Bangunkan mereka hari ini, gunakan segala yang kamu punya, mulailah dari apa yang kamu bisa, dan lihat bagaimana dirimu melampaui apa yang dulu kamu kira itu mustahil. Karena konten kreator hebat ini lahir bukan dari alat, tetapi dari jiwa yang berani bermimpi dan terus bergerak. Hal sederhana lain yang tidak dipercaya oleh banyak orang adalah bahwa dalam hidup itu sebetulnya kalau bisa berhasil di satu hal saja pun sudah cukup untuk mengubah banyak hal, termasuk status dan ekonominya. Mereka yang tidak percaya tesis ini menganggap berhasil di satu hal saja tidak mungkin cukup. Mereka jadi mengerjakan banyak hal sekaligus, tidak fokus, dan akibatnya tidak ada satupun yang selesai dan jadi rugi di sana sini. Cukup pakai logika saja sebenarnya. Kalau ada satu orang yang seumur hidupnya hanya mendalami satu hal, akan seberapa jago dia menurut Anda dalam hal itu? Dia berani memulai, lalu dia pakai otak dia untuk terus belajar soal satu hal itu. Dia pikirkan bagaimana produknya bisa diterima oleh banyak orang, dan dia tidak pernah menyerah saat bertemu dengan semua kesulitan yang ada. Orang seperti ini punya kemungkinan besar untuk berhasil. Kebalikan dari orang ini adalah yang terjadi pada orang kebanyakan. Mereka punya angan tetapi tidak berani memulai. Mereka memulai tapi tidak mau belajar apapun. Mereka mencoba belajar tapi bertemu kesulitan, mereka berhenti. Dan akhirnya mereka tidak pernah mencapai apa yang mereka impikan. Sudah banyak contoh tentang apa yang buat berhasil dan apa yang buat gagal. Orang pintar belajar dari pengalaman orang lain. Yang gak pintar selalu coba cari jalan sendiri. Biasanya begitu. Sahabat, saya paham menjadi konten kreator di era digital memang penuh tantangan. Mulai dari membangun audiens, menciptakan konten yang konsisten, hingga memahami algoritma platform. Tapi percayalah, menjadi konten kreator adalah langkah cerdas untuk membangun personal brand, membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak, dan menciptakan sumber penghasilan yang berkelanjutan. Profesi ini ibarat paspor digital yang bisa membuka akses ke banyak hal, mulai dari sponsor brand, undangan event, hingga kolaborasi dengan sesama kreator ataupun bahkan perusahaan besar. Menjadi konten kreator ini juga menunjukkan bahwa Anda punya kreativitas, kemampuan komunikasi, dan pengaruh yang diakui publik. Jika suatu saat Anda ingin menjual produk sendiri, membuka kelas online, ataupun menjadi pembicara, maka personal branding dan kualitas konten Anda sebagai konten kreator adalah modal utamanya. Jadi, meskipun butuh konsistensi, riset, dan kesabaran, membangun karir sebagai konten kreator ini adalah investasi penting untuk masa depan Anda di dunia digital. Menjadi konten kreator bukan sekedar membuat konten, tetapi juga membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata audiens, brand, dan juga mitra kerja. Konsistensi, orisinalitas, dan kualitas konten yang Anda hadirkan adalah bentuk komitmen terhadap profesionalisme dan integritas digital. Dengan membangun personal branding yang kuat dan menjaga etika berkonten, Anda tidak hanya dikenal, tetapi juga dipercaya. Ini membuka banyak peluang, mulai dari kerja sama brand ternama, menjadi narasumber di berbagai acara, hingga dilibatkan dalam proyek kreatif berskala besar. Jadi sahabat, jangan ragu untuk mengembangkan diri sebagai konten kreator yang serius. Bekali diri dengan pengetahuan, alat yang tepat, dan strategi konten yang terarah. Ini adalah langkah penting agar Anda tumbuh sebagai kreator yang profesional, relevan, dan berkelanjutan di tengah persaingan digital yang semakin kompetitif. Dalam membangun karir sebagai konten kreator, terutama bagi pemula atau pelaku UMKM digital, tantangannya tentu tidak sedikit ya sahabat. Tapi perlu diingat, membangun konten dan personal branding bukan sekedar soal viral atau jumlah follower, melainkan bentuk tanggung jawab dan komitmen nyata Anda terhadap audiens, pesan yang ingin disampaikan, dan kualitas yang ditawarkan. Menjadi konten kreator yang konsisten, orisinal, dan beretika adalah cermin keseriusan Anda dalam membangun kehadiran digital yang profesional dan berpengaruh. Ini bukan hanya soal eksistensi, tetapi juga tentang membangun fondasi kepercayaan, kredibilitas, dan peluang jangka panjang, terutama saat menghadapi persaingan dan perubahan algoritma yang terus berkembang. Dengan terus belajar, beradaptasi, dan menjaga kualitas, Anda sedang menyiapkan diri untuk menjadi konten kreator yang tidak hanya hadir, tetapi juga bertahan dan tumbuh dalam ekosistem digital yang semakin kompetitif.
Sahabat, jangan pernah merasa sendiri dalam perjalanan menjadi konten kreator. Setiap proses, tantangan, dan pencapaian yang Anda alami adalah bagian dari kisah berharga yang bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. Percayalah, ketulusan dan konsistensi Anda dalam menciptakan konten yang positif, autentik, dan bermanfaat akan membuahkan hasil bukan hanya dari jumlah views atau penghasilan, tetapi juga dari kepercayaan, dukungan, dan loyalitas audiens. Konten yang dibuat dengan hati dan niat baik akan lebih kuat menghadapi tantangan algoritma, tren yang terus tumbuh, bahkan kritik yang akan datang. Lebih dari itu, karya Anda bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi generasi berikutnya yang ingin mengikuti jejak Anda. Teruslah berkarya dengan keyakinan, karena setiap ide yang Anda rawat dengan sepenuh hati adalah benih masa depan yang penuh potensi dan juga harapan. Jadi sahabat, legalitas yang harus dilengkapi untuk konten kreator yaitu pertama, kalian wajib menentukan kode KBLI-nya, lalu membuat NIB, NPWP, sertifikat paten merek haki, dan juga PT CV ataupun PT perorangan. Dan kami semua siap membantu melengkapi legalitas kalian sebagai konten kreator. Kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada program UMKM naik level, di mana layanan legalitas kami ini mulai dari NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, hak cipta, PT perorangan, company profile, barcode GS1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT, dan lainnya bisa kalian cek di link deskripsi video ya sahabat. Di mana standar kami ini adalah full online seluruh Indonesia, layanannya 24 jam, aman dan resmi sahabat. Kami juga sudah bersertifikat BNSP, BPJPH, dan juga Kemenkop UKM. Nah sahabat, ingat, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan untuk konsultasi gratis sahabat, silakan hubungi kami via WhatsApp, nomornya ada di layar, atau kalian juga bisa cek di link deskripsi video untuk paket promo lainnya sahabat. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu sahabat. Itu saja sahabat yang dapat kami sampaikan di video kali ini. Semoga bisa menambah manfaat untuk kalian dan menambah wawasan. Dan jika ada yang dibantu, jangan sungkan, jangan ragu, silakan konsultasikan kepada kami. Akan kami bantu step by stepnya sahabat. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila tiada walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.